Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan, saya Ji Bunji dari GMS Gereja Mawar Syaron. Reflection siang hari ini kita akan berbicara tentang Ishak di negeri orang Filistin. Kita buka di Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, dan tinggallah Ishak di Gerar." Nah, kekasih Tuhan, melalui hidup mereka maka orang-orang di sekitarnya melihat kebesaran Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, sesungguhnya kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu memang sangat besar, Tuhan itu sangat mulia, dan Tuhan itu benar-benar kayak tidak bisa ada alat ukur yang bisa mengukur kebesaran Tuhan. Nah, saya tadi pagi juga bercerita tentang iman dan perbuatan. Di tengah keadaan seperti ini, semua orang bingung, banyak anak Tuhan bingung, bahkan hamba-hamba Tuhan juga bingung, ya kan? Gak sedikit, ada juga yang mereka gak bingung dan mereka tenang saja dan mereka tetap semakin mengandalkan Tuhan. Tetapi ada juga sebagian, mungkin sebagian besar, yang mereka kelihatan oke, tetapi di dalamnya nih penuh ketakutan dan ketegangan dan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Abraham, Ishak, Yakub, kita belajar hari ini tentang Ishak. Mereka ini bukan manusia yang yang nggak pada umumnya. Mereka ini seperti manusia pada umumnya. Semua hidup di bumi ini, bumi yang telah jatuh, ya kan, bumi yang telah bumi yang benar-benar tempat yang sudah nggak abadi lagi, dan mereka juga mengalami namanya kesusahan dan kesulitan. Nah, kalau kita lihat Abraham mengalami kesusahan dan kesulitan, dia dijanjikan oleh Tuhan keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit, tetapi sampai umur 100 dia nggak punya anak. Ini sulit ya, 100 tahun itu kalau kita baca ceritanya ya cepet ya, tapi kalau mengalami lama. Mungkin kekasih Tuhan yang dengerin ini gak ada yang 100 tahun mungkin, ya kan. Semua lamaan Abraham. Dan selama proses menunggu ini, dia benar-benar percaya janji Tuhan, tetapi dia manusia biasa. Di tengah-tengahnya mungkin ada sedikit berpikir, sedikit bertanya sama Tuhan, dan seperti itu. Tetapi dalam proses 10 tahun ini kayak lama banget, dan menurut saya dia itu kayak takut ngomongin janjinya Tuhan karena pasti akan ditertawakan oleh orang. Karena misalnya saya sendiri kan sampai sekarang hampir tinggal hitungan detik ya, 40 tahun gitu ya istilahnya. Terus belum nikah, belum punya anak. Terus kalau ketemu sama orang tuh ditanya, "Kapan married kamu? Makanya kamu ini jangan pilih-pilih," gitu ya. Macam-macam, pokoknya aneka penghakiman itu silih berganti ya. Jadi ya mungkin saya ada salahnya, ya kan. Tetapi untuk menghadapi orang-orang itu gak terlalu mudah gitu ya. Dan Abraham tuh tanya, "Kamu ini bapak banyak bangsa, ya kan? Lah kamu anaknya mana?" "Oh, saya belum punya anak." "Loh ya apa ya kamu tuh ya? Kamu bercanda apa? Jangan-jangan Tuhan gak ngomong sama kamu ngaku-ngaku ya." Jadi kayak dia tuh kayak bener-bener
Ketika dia ketemu orang itu tanya, mana anakmu, berapa anakmu, ya kan, mana istrimu, kayak dia tuh menjelaskan satu-satu sampai dia sampai rumah pulang, dia bertanya-tanya mungkin ya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ya, sebetulnya saya ini bapak banyak bangsa apa ya sebetulnya? Apa Tuhan itu sebetulnya ngomong ke orang lain keliru terus ngomong ke saya, dan seperti apa ya? Jadi kayak Abraham itu benar-benar dia berjalan bersama Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Bahkan ketika anaknya lahir, anaknya sudah remaja pun Tuhan tuh kayak minta, sampai dia tuh nggak protes ya, dia tuh nggak tanya sama Tuhan, Tuhan katanya bapak banyak bangsa, baru satu anak sudah diminta, aku ini sudah keburu mati Tuhan, aku ini sudah tua, istriku nih ya sudah mati haid lalu hamil, ini mati haid lagi, nanti masa ya apa Tuhan, bagaimana? Jadi kayak dia ini nggak komplain sama Tuhan, dia ini tetap taat sama Tuhan, seperti Ishak kalau kita baca ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Lalu kita baca, jangan pergi ke Mesir, karena di Mesir itu limpah. Dan Ishak itu berpikir ingin pergi ke Mesir karena ya ini loh kering, di sini loh kering, ya kan? Kita harus pergi ke Mesir. Soalnya di sana akan lebih mudah untuk menabur, untuk bekerja, bercocok tanam atau beternak dan sebagainya. Lalu Tuhan ngomong, dan ngomongnya ini gak masuk akal. Seperti Tuhan ngomong sama Abraham, ngomongnya juga gak masuk akal. Sudah bapak banyak bangsa, tetapi Tuhan ngomong suruh mempersembahkan anaknya. Saya pikir mereka ini hebat ya. Sudah benar-benar Tuhan tuh ngomong gak masuk akal sebagai manusia, tetapi mereka tetap taat. Lalu Ishak ya tinggal di sana, tinggal di Gerar. Jadi terus kemudian ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba bla bla bla. Ya jadi di bawahnya ini ngeri kekayaannya. Di tempat yang kering terjadi kelaparan, dia nurut sama Tuhan, lalu dia diberkati dengan limpah. Abraham juga di tengah-tengah keadaan gak masuk akal, tua banget ya kan, istrinya mati haid, lalu akhirnya dikasih anak, lalu sudah punya anak, anaknya diminta, tetapi dia taat. Nah kekasih Tuhan, saat ini apa yang Tuhan ngomong sama hidup kita? Apakah kita ini taat atau enggak sama Tuhan? Ini memang musim kekeringan, seperti Ishak mengalami musim kekeringan. Mungkin Abraham juga berkali-kali mengalami musim kekeringan. Mungkin juga dia mengalami musim kekeringan kesepian, ya kan? Kekeringan hati karena dia nggak punya anak. Yang lain kalau dia noleh kanan kiri, dia jalan kemana, lihat suami istri punya anak, itu seru banget ya kan, anaknya pinter-pinter, kemudian anaknya lari-lari lucu. Abraham ini noleh lihat Sarah, terus kadang-kadang Sarah juga ngomong, ya apa ini, gak punya anak ini, mungkin ya kan, itu lo punya anak enak ya, ayo kamu doa lagi sama Tuhan. Abraham ini tetap percaya sama Tuhan. Kita ini apakah tetap percaya sama Tuhan ketika musim kekeringan dalam hidup ini? Saya nggak tahu kekeringan model apa yang kekasih Tuhan hadapi, tetapi saya ini juga ada di dunia dan mengalami pandemi ini. Sama, saya juga di Indonesia, saya di Surabaya, katanya sebentar lagi PSBB dan sebagainya, PSBB lagi yang kedua. Nah kekasih Tuhan, saya juga punya karyawan, omset juga pasti beda dengan sebelum COVID. Tetapi apakah kita tetap percaya dan dengar-dengaran akan Tuhan? Kalau Tuhan tuh ngomong, ya kan, di dalam Alkitab nih ada ayatnya banyak, ngomong gini, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan kan ngomong. Mungkin kita nggak seperti Ishak yang Tuhan ngomong langsung, karena zaman dulu belum ada Alkitab, ya kan, Tuhan tuh langsung ngomong. Sekarang ini juga sama, mau Alkitab, mau Tuhan langsung ngomong, semuanya dari Tuhan. Apakah kita percaya? Kemudian Tuhan ngomong lagi, kasihlah. Apakah kita masih mengasihi?
Terus kemudian Tuhan ngomong, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Tuhan, jangankan pergi, beli bensin saja aku nggak bisa Tuhan, makan saja nggak bisa. Jadi Abraham ini juga bisa beralasan, dia ngomong gini, Tuhan, istriku ini mati haid, aku sudah tua, nanti siapa yang melihara anakku, ya kan? Nanti sampai dia tuh ngomong, nanti untuk siapa harta kekayaanku yang melimpah ini. Jadi dia tuh berencana memberikan hartanya untuk itunya, bujangnya, seperti itu. Jadi kekasih Tuhan, kita nih gak usah menawar apa yang Tuhan ngomong, kita lakukan saja. Saya di tengah pandemi, saya tadi pagi juga cerita, Januari, Februari, Maret song. Jadi sebelum pandemi pun ini kayak bukan song yang kosong, gak ada omset ya, ada omset, tapi bener-bener untuk biaya operasional tuh main. Jadi kerja untuk rugi. Kalau kita ikut orang kan ya masih ada penghasilan. Ini besar operasional sama untung itu besaran operasional. Jadi sudah main, lalu masuk Maret pandemi. Ya seru juga ya. Tapi Tuhan tuh ngomong gini. Jadi dari Januari sampai Maret saya nggak mengeluh juga, orang nggak tahu keadaan saya tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tetap mengembalakan, saya sebagai konselor tetap memberikan konseling, saya sebagai gembala kecil di tempat kami di Gereja Mawar Sharon sebagai CG leader, saya tetap mengembalakan dengan sangat baik, ya kan, menurut saya, ya kan. Kemudian tetap ada mereka yang butuh saya temui, saya telepon, saya datang pertemuan dan sebagainya. Saya tetap setiap minggu sore saya juga share padahal kondisi saya, ya kan, secara ekonomi menegangkan. Lalu pandemi, lalu saya tetap pagi sebelum keluar rumah, saya seperti gak berani keluar rumah. Ini kita baca ya ayatnya, ayat yang ke-25, pasal yang sama. Ini, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di sana. Jadi Ishak ini tetap juga mengadakan mezbah untuk Tuhan di sana. Jadi kekasih Tuhan, saat ini apapun keadaan kita, Tuhan itu sama, tidak berubah. Dan Tuhan itu tetap sakti, Tuhan itu tetap keren, Tuhan itu tetap besar, Tuhan itu tetap bisa semuanya. Kondisi kita apapun, Tuhan itu bisa semua. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mentaati Tuhan supaya benar-benar kita menikmati kebesaran Tuhan. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang iman, karena iman itu menarik keajaiban Tuhan. Tetapi kalau ketakutan itu menarik sesuatu yang bertolak belakang. Jadi orang Kristen yang ke gereja dan pelayanan, tetapi dia hidup dalam ketakutan, hidupnya pasti tidak menikmati keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah, sekarang belajar tentang ketaatan. Jadi setelah iman kita menarik yang terbaik dari Tuhan, lalu kita saat ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun gak masuk akal. Gak masuk akal lah. Kita ini disuruh mengasihi diri sendiri gampang kalau saat ini ya, tapi mengasihi orang lain itu harus tetap kita lakukan meskipun pandemi, meskipun keadaan kita sepertinya tidak ada pertolongan. Saya punya anak rohani, ya kan. Ketakutan 1 minggu tuh hampir tiap hari dia telepon, ya kan. Oh ya apa ini, kok ini gini seperti ini. Lalu saya ngomong, lakukan bagianmu. Kamu jangan kayak ngambil job desk-nya Tuhan untuk ngatur berkatmu, ya kan. Lakukan bagianmu. Tetap kerja yang terbaik, tetap mengasihi yang terbaik, tetap berdoa. Dia mau gini, dia kan ada doa menara, ya kan. Dia mau ngomong gini, saya kepingin keluar dari menaraku, keadaan saya gak karu-karuan. Saya sudah gak usah pelayanan dulu, saya fokus sama hidup saya. Loh, itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kalau Ishak ini ngomong, gak bisa, aku mau ke Mesir. Ini di sini ini Gerar ini sudah gak ada, tanahnya sudah kering. Lalu Abraham ngomong, sudah, gak bisa, aku harus cari istri lain, ya kan, supaya Tuhan ini ngomong aku menjadi bapak banyak bangsa. Berarti tiap bangsa aku punya 1 istri. Ya, bukan begitu, ya kan. Kita ini belajar nurut sama Tuhan meskipun gak masuk akal. Ya sudah,
tetap mengasihi, tetap mendoakan mereka, tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nanti lihat, Tuhan tuh demo. Suatu hari hidup saya ya kan, April itu ya, pagi-pagi itu ada orang telepon saya, klien saya lama. Saya biasa sama klien itu karena klien itu menurut saya kok banyak mintanya, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Jadi saya nanggepinnya enteng-enteng gitu loh ya. Ya bisa, ya maunya berapa gitu ya, saya ngomong gitu. Lalu ternyata dia serius, lalu gak lama langsung kirim kain. Lalu dari sana saya mencoba untuk mengerjakan sesuatu yang di luar normal ya kan, yang biasanya saya nggak ngerjakan itu. Lalu saya terima banyak orderan yang sama dengan seperti klien saya itu. Lalu setelah saya terima semua, saya baru sadar kalau saya nggak punya manpower ya kan, saya nggak punya tenaga kerja untuk mengerjakan semuanya itu. Lalu saya tengar-tengar bahasa Jawanya ya. Di toko di lantai 2, saya duduk di balkon gitu, lihat jalan, lihat mobil, motor lewat. Saya mikir, apa Tuhan, tolong saya. Paginya saya berdoa, Tuhan, kirimkan Tuhan dari segala penjuru. Saya tuh ngomong gini, seperti Raja Daud. Mengatakan perkataan iman. Dari manakah pertolonganku? Dari gunung-gunung, kulayangkan pandangku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Zaman dulu kan kalau orang perang kan lihat gunung ya kan. Jadi kalau orang itu mau berlindungan ke gunung-gunung, jadi pertolongannya dia tuh di gunung. Pokoknya ada gunung, dia bisa sembunyi dari musuh, aman. Tapi saya melanjutkan seperti omongannya Daud, pertolonganku adalah dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang ajaib akan mengirimkan banyak bantuan supaya aku mengerjakan proyek ini. Proyeknya sudah diterima, ya kan, lalu nggak tahu harus diapakan. Lalu saya ini dapat ide untuk telepon satu orang saja, ya kan. Lalu saya chatting nggak dibales. 1 jam lagi saya telepon. Lalu nggak lama dia mau nyambutnya dengan bagus. Lalu dia datang. Lalu garapan singkat cerita selesai dalam 1 bulan dan proyek itu bisa menghidupi kekurangan saya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober. Sampai sekarang itu saya masih merasakan nikmatnya 1 bulan itu. Yang dia punya 500 penjahit, saya cuma punya 10 penjahit, gak sampai ya kan. Diselesaikan secara jantan dan saya bagi hasil. Oke. Jadi kayak 1 bulan itu bisa menghidupi berbulan-bulan. Dan memang Tuhan itu ajaib. Saya kalau orang-orang ngomong tahun depan ya apa, 2 tahun lagi ini new normal seperti, saya semakin percaya. Dulu ya saya 3 bulan itu bisa 3 bulan buka depot kecil ya kan, bisa melunasi hutang saya yang banyak dalam 3 bulan. Jadi baru buka tanpa nama, belum terkenal, belum buka tuh orang sudah antri. Sampai saya dalam hati, seta bahasa Jawanya ya, jangan datang dulu, saya ini belum siap, sampai gemeter ya nyiapin. Jadi kayak Tuhan tuh seringkali demo ketika kita keep the faith, tetap beriman. Jangan kita nih sampai memperkatakan ya apa ini wis mati nih, keadaan wis tak isa. Kita kumpul sama orang-orang nggak beriman. Kan Tuhan ngomong gini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kita kumpul sama orang-orang yang bertolak belakang, yang ngomongnya bukan iman. Oke, orang itu ngomong fakta, tapi orang itu ngomong fakta ditambah-tambahi dengan ketakutan dan sebagainya. Akhirnya bukan iman, tetapi kebalikannya. Maka hidup kita akan menarik sesuatu yang buruk, bukan menarik keajaiban Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, kita ini mentaati apa yang Tuhan mau. Iman tanpa perbuatan, iman itu sia-sia. Iman itu mati. Jadi itu bukan iman, itu mayat iman. Jadi jenazah iman. Jadi kekasih Tuhan, mari kita saat ini taat kepada Tuhan. Kita tetap bangun mesbah kita. Sudah, kita nggak boleh ngomong yang jelek-jelek ya kan. Ya apa ini, sekarang ini kerjaan nggak karu-karuan, omset turun, ini sekarang mau PSBB lagi, ini sekarang toko saya ini kan bikin baju ya kan, pabrik tutup. Saya ini bisa ngomongin pabrik tutup siapa yang pakai seragam ya kan. Jadi seperti apa bla bla bla. Kekasih Tuhan, kita ngomong yang ajaib aja. Sampai berangkat ke sini saya ini masih dapat order ya kan. Jadi orang ya gak masuk akal itu datang gitu ya, kayak
Ya Tuhan ya, sudahlah, gak usah urusi job desknya Tuhan. Kalau memberkati kita tuh job desknya Tuhan. Kalau kita taat itu job desknya kita. Kita memperkatakan iman itu job desknya kita. Tadi pagi saya ngomong Tuhan itu ajaib besar, 1 triliun juta miliar apa ya, gak ada apa ya angkanya yang bisa ngukur kebesaran Tuhan dikali kita. Kalau kitanya nggak beriman berarti berarti berjuta miliar puluh itu dikali ya hasilnya. Makanya hidup kita hidup kita ini kayak ikut Tuhan pelayanan tetapi kayak ya percuma karena kita tapi kalau kita nol, nggak melakukan apa-apa, kita nggak ngomong apa-apa, juga nggak ngomong negatif ya, nggak ngomong tentang keajaiban Tuhan, nggak ngomongkan perkataan iman, pertolonganku dari Tuhan yang ajaib, Tuhan berperang ganti aku, Tuhan akan benar-benar menjadi barisan depanku, Dia akan benar-benar tangannya benar-benar memegang tanganku sehingga aku cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita ngomong iman, kita nggak ngomong iman, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha, kita nggak mau melangkah maju. Tuhan kan, ini kan Ishak kan melangkah, tetap dia bercocok tanam, keadaan kering loh, kayak seperti orang bodoh saja ya kan. Keadaan seperti ini dia tetap kayak kita ini seperti orang tetap nolong orang. Nanti ada keadaan saya biasa loh ya, nanti ada di Instagram itu ada apa ya, ada kitabisa.com, ada orang saya nyumbang dikit-dikit lah, apa pokoknya kita tetap berbuat kebaikan. Nanti ada orang susah, ayo kok aku susah mau ketemuan di sini ya kok. Ya saya ini kan nggak mungkin minta ditraktir ya kan. Ya minta ketemuan, ya saya milih tempat makan yang murah, yang enak ya untuk ngobrol. Saya tetap menabur, saya nggak ngomong gini, sorry ya 1 bulan ini saya agak sibuk, kamu nyari konselor lain ya, saya nggak bisa. Ya enggak, saya tetap melakukan apa yang bagian Tuhan, meskipun dalam hati ini ya kadang-kadang muncul, ya apa ini ya mateng ya apa, tapi mulai saya menguatkan iman saya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kalau kemarin Tuhan tuh selalu ajaib lewat hidup saya. Ke depan ini pasti akan berlipat-lipat lebih ajaib. Tuhan tuh suka berdemo. Lakukan bagian kita. Iman, perbuatan. Tetap menabur, tetap membuat mezbah. Ya kan? Tetap pagi, siang, malam kita merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, kita cari komunitas yang ngomongnya meskipun nggak ada Galatia, mesti ngomong ini ngomongnya di dalam Galatia ya, di dalam Mazmur ya enggak. Jadi meskipun nggak ada Galatianya, nggak ada Mazmurnya, nggak ada kejadiannya, tetapi yang diomongkan ini nilai-nilai firman Tuhan, maka itu akan benar-benar membuat kita seperti tanaman di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi yang tidak layu daunnya. Jadi kayak seperti Ishak ini yang menabur dalam musim kekeringan, orang-orang di kanan kirinya kering. Saat ini, kalau kemarin tuh saya dengerin itu ya podcast Haritanu sama pendeta Gilbert Numoindong ya kan. Haritanu tuh ngomong gini, setiap hari saya bangun jam 4, saya ngantor jam 9. Selama jam 4 sampai jam 9 itu saya melakukan ritual saya untuk ya lari pagi, saat teduh dan sebagainya. Dan pagi itu dia bangun mezbah untuk Tuhan. Dia jam 9 kerja keras, banyak perusahaan, tetapi pagi bangun mezbah. Kekasih Tuhan, bagaimana dengan mezbah kita? Sudah hancur, berkeping-keping, atau mungkin tidak pernah ada mezbah dalam hidup kita. Mari kita mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan. Seperti Ishak, mari kita benar-benar mendirikan mezbah kita dan memanggil nama Tuhan. Kalau Haritanu itu, Bapak Haritanu itu tiap pagi dia ngomong, saya tiap pagi, setiap hari pasti saya lari 1 jam. Dan ketika saya lari, saya pakai mendengarkan musik puji-pujian. Jadi dia tuh tiap pagi lari, dia memuji-muji nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memuji-muji kebesaran Tuhan, atau kita memuji-muji masalah kita? Aduh, keadaan ini, kita ngomong sama orang memuji-muji nama Tuhan, atau memuji-muji keadaan yang terburuk ini, keadaan yang kekeringan ini. Kekasih Tuhan, mari kita benar-benar new normal, itu new me. Kita benar-benar memperbaharui komitmen kita sama Tuhan, memperbaharui kelakuan kita bersama Tuhan. Apakah kita ini punya mezbah? Apakah kita ini punya iman? Apakah kita ini punya perbuatan?
Kalau kita punya perbuatan cuma 0,00001 aja. Kalau punya kalkulator, coba dihitung 0,00001 saja. Pokoknya kita nih iman sebiji sesawi saja. Lalu iman itu hidup karena ada perbuatannya. Kita taat, tetap mengasihi orang lain, membalas kejahatan dengan kebaikan, gak menipu sana, menipu sini, ya kan, gak mengambil jalan pintas, yaitu hutang demi hutang. Kalau hutang itu boleh enggak nanti dibahas khusus. Tapi kalau kita mengambil solusi, ada keperluan hutang, kayak nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan tapi hutang. Jadi kayak Tuhan benar-benar kalau Tuhan ngomong di hati atau ngomong jangan hutang andalkan aku, tetap hutang. Jadi kayak Ishak nih ngambil jalan pintas langsung ke Mesir, langsung ke Abraham nih langsung menikahi istri dari setiap bangsa, maka dia jadi bapak banyak bangsa karena istrinya banyak di setiap bangsa. Ya nggak seperti itu. Jadi kita ini benar-benar taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong, Tuhan tuh pasti bisik sesuatu dalam hidup kita. Maka kita mulai taat, kita mulai pergumulan. Nanti dalam keadaan ini kita ini mengalami keajaiban demi keajaiban. Seperti Ishak mengalami keajaiban di musim kekeringan, saya mengalami juga keajaiban Tuhan di musim kekeringan. Bapak Haritanu juga mengalami keajaiban waktu 98, 99, 2000. Dia mengalami keajaiban. Dia ngomong gini, perusahaannya turun, ya kan. Dia saham atau apa ya, keuangan gitu ya, hancur. Tapi dia, karena dia bersama Tuhan, dia tuh kayak dapat ide dan dilakukan. Dia memberi perusahaan-perusahaan sakit, lalu dibetulin, lalu dijual ke lokal sama ke asing. Lalu dia ngomong dalam 98, 99, 2000, 2001 itu dia untung banyak. Jadi sekarang ini memang musimnya kekeringan, musim seperti ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Is there anything too hard for me? Tuhan tanya gitu. Apakah ada yang terlalu sulit bagi aku? Pandemi apa, bahkan apapun berlipat-lipat dari keadaan sekarang pun sulitnya, Tuhan ngomong gini, bersama aku kamu cakap menanggung segala perkara, termasuk perkara sulit. Kekasih Tuhan, saat ini sudahlah, tidak ada jalan lain. Lari saja mendekat ke Tuhan. Kalau nggak bisa lari, berjalan mendekat ke Tuhan. Kalau nggak bisa berjalan, bahasa Jawanya ya, merangkang ya. Kayak apa ya, dengan sisa-sisa kekuatan datang ke hadirat Tuhan. Meskipun kita nggak kepingin sepertinya, tapi cuma dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan hikmat baru, kita mendapatkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Semuanya yang terbaik. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kekasih Tuhan, mari kita rekomitmen, kita memperbarui komitmen kita sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya keadaan yang saat ini terjadi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bahwa kami kembali Tuhan percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya, kami semakin percaya kepadamu Tuhan, bahwa keajaibanmu Tuhan jauh lebih besar Tuhan dari keadaan pandemi ini Tuhan. Benar-benar Tuhan, pandemi ini bagi Engkau kecil banget Tuhan. Hanya kami Tuhan, ajari kami untuk kami lebih lagi Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan diri sendiri, kami mengandalkan orang lain, kami mengandalkan bisnis kami mengandalkan kehebatan kami. Ampuni kami Tuhan, saat ini ajari kami Tuhan untuk kami mengandalkan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kalau Abraham ditolong, kalau Ishak ditolong, kalau hamba-Mu ditolong, kami juga ditolong Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pasti Tuhan akan menjadi suratan yang terbuka melalui hidup kami Tuhan. Orang lain diberkati Tuhan lewat kisah-kisah keajaiban-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tunjukkan keajaiban-Mu Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.